Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi rasional, yaitu menggambar grafik fungsi rasional, di mana selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk fungsi rasional itu sendiri pengertiannya adalah fungsi yang memetakan bilangan real X ke bilangan rasional Px per Qx. Sehingga kalau saya tuliskan bentuk umumnya adalah fx atau fungsi fx sama dengan px per qx. Nah, di sini untuk bentuk dari fungsi rasional itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yang akan saya bahas adalah fx sama dengan ax plus b per px plus q. Jadi untuk px dan qx-nya, fungsi Px dan Qx-nya atau fungsi yang berada di atas dan di bawahnya itu adalah fungsi linier. Kemudian untuk menggambar grafiknya, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X, di mana syaratnya Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y, di mana syaratnya X sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah menentukan asimptot tegak. Jadi nanti ada asimptot tegak dan asimptot datar, di mana syaratnya adalah Y sama dengan tak hingga, atau bisa disimpulkan kalau Y-nya tak hingga, di sini fx-nya nanti ketemu tak hingga, berarti itu bilangan yang dibagi dengan 0, sehingga px plus q-nya itu adalah sama dengan 0. Kemudian kita cari x-nya berapa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan asimptot datar. Asimptot datar syaratnya adalah x sama dengan tak hingga. Kalau X-nya tak hingga, berarti nanti ketemu Y-nya sama dengan A per P. A itu koefisien X yang berada fungsi Px-nya, kemudian P-nya adalah koefisien X yang berada pada fungsi Qx-nya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan titik koordinat yang memenuhi di sekitaran asimptot saja. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat berikut ini. Untuk contohnya, gambar grafik fx sama dengan 2x min 4 dibagi x plus 2. Nah, ini kalau saya misalkan berarti untuk 2x min 4 itu adalah fungsi px, kemudian x plus 2 nya adalah fungsi qx, ya. Nah, langkah-langkahnya adalah menggambar. Yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu x, di mana y-nya sama dengan 0. Y itu sama saja fungsi fx. Berarti fx-nya saya ganti 0, berarti 0 sama dengan 2x min 4 dibagi dengan x plus 2. Ini kalau kita kalikan silang berarti 0 dikali x plus 2 berarti tetap 0, sehingga persamaannya menjadi 2x min 4 sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan saja untuk menentukan nilai x nya, sehingga 2x sama dengan min 4 pindah ruas berarti 4, maka x sama dengan 4 dibagi 2 atau sama dengan 2, sehingga titik potong terhadap sumbu x-nya, x, y-nya berarti 2,0. Kemudian yang kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu y, di mana syaratnya adalah x-nya sama dengan 0. X-nya kita ganti 0, berarti fungsinya saya misalkan dengan y saja biar mudah. Y sama dengan 2x min 4 dibagi x plus 2. X-nya kita ganti dengan 0, berarti 2 kali 0 dikurangi 4 dibagi 0 ditambah 2. 2 kali 0 itu 0, 0 kurangi 4 berarti min 4. Min 4 dibagi dengan 0 ditambah 2 adalah 2, sehingga hasilnya adalah min 2. Maka titik potong terhadap sumbu y-nya, x, y-nya berarti 0, min 2. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu langkah C adalah menentukan asimptot tegak, di mana di sini y-nya adalah tak hingga, sehingga didapatkan untuk y-nya tak hingga berarti di situ qx-nya adalah sama dengan 0. Jadi kalau di sini tak hingga itu berarti ininya harus 0. Ya, qx-nya adalah x plus 2-nya, sehingga x plus 2 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan min 2. Ini asimptot dari tegaknya. Kemudian yang keempat, yang D, langkah yang keempat atau asimptot datar.
di mana syaratnya adalah X sama dengan tak indah, maka Y-nya bisa didapatkan dengan rumus A per P. Hingga Y sama dengan A itu apa? A itu adalah koefisien X dari PX. Sehingga 2 dibagi dengan P. P adalah koefisien X dari fungsi QX, atau dibagi dengan 1 sehingga hasilnya adalah 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Itu adalah asimptot datarnya. Nah, kemudian untuk langkah yang kelima itu adalah menentukan titik-titik koordinat yang memenuhi. Nah, untuk menentukan titik-titik koordinat yang memenuhi, sebaiknya kita gambar terlebih dahulu yang sudah ada. Nanti baru kita bisa menentukan titiknya yang mana saja. Jadi lebih tepat sasaran seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita gambar dengan grafiknya. Baik, untuk gambar grafiknya sederhana saja. Ini adalah koordinat kartesius. Ini sudah saya berikan titik-titiknya. Sumbu X, sumbu Y, pusat koordinatnya. Yang pertama tadi adalah titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah 2,0. Berarti di sini titiknya 2,0. Nanti saya jelaskan yang dimaksud asimptot seperti apa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah 0,-2 atau titik potong terhadap sumbu Y-nya. Di sini itu adalah 0,2, berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,-2. Kemudian yang selanjutnya, jadi untuk asimptot tegaknya itu adalah X sama dengan -2. Nah ini asimptot tegak. Ini saya garis saja. Saya garis putus-putus. X sama dengan -2. Dan untuk asimptot datarnya itu adalah Y sama dengan 2 di sini. Yang dimaksud dengan asimptot itu nanti grafiknya itu tidak akan menyentuh garis tersebut, tetapi hanya mendekati saja. Nah, grafiknya itu seperti hiperbola. Jadi di sini berarti ini kita hubungkan saja, jangan dengan garis lurus, tapi hubungkan dengan garis mulus seperti parabola. Nah, ini ke sini, ya. Ini tidak akan menyentuh asimptotnya. Ini juga arahnya adalah mendekati asimptotnya, asimptot tegak, ya, tapi tidak memotong. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk grafiknya tidak seperti ini saja, tapi yang di sini itu juga sama seperti ini, ya. Nah, untuk ini yang dimaksud dengan pada langkah yang kelima, yaitu menentukan titik-titiknya. Nah, sekarang perhatikan kita di sini. Titik -3 ya, bisa kita ambil 2 titik saja, dan -4 itu nanti nilai Y-nya berapa? Kita masukkan saja untuk menentukan. Berarti di sini langkah yang selanjutnya adalah menentukan titik koordinat yang memenuhi. Koordinat yang memenuhi karena di bagian ini sudah grafiknya sudah ada, tinggal yang di bagian yang sana satunya. Nah, kita lihat untuk X sama dengan -3, X sama dengan -3 berarti kita masukkan ke fungsi fx-nya atau Y sama dengan 2x - 4 dibagi X plus 2. X-nya kita ganti -3 berarti 2 kali -3 - 4 dibagi dengan -3 plus 2, atau -6 - 4 itu -10 dibagi dengan -3 ditambah 2 adalah -1, atau hasilnya adalah 10. Berarti titiknya yang pertama adalah -3,10. Kemudian yang selanjutnya X sama dengan -4. Dengan cara yang sama kita masukkan Y sama dengan 2X. 2X berarti 2 kali -4 - 4 dibagi X plus 2, yaitu -4 plus 2, atau 2 kali -4 itu -8. -8 - 4 berarti -12 dibagi -4 ditambah 2 adalah -2, atau sama dengan 6. Sehingga titik yang keduanya adalah -4,6. Nah, kemudian kita tuliskan saja -3,10. Anggap 10-nya berada di sini. Ini grafiknya kurang ke atas. Grafik fungsi. Jadi di sini titiknya
3,10. Kemudian yang kedua min 4,6. Misalkan titik 6 ya. Nah, kemudian tinggal kita hubungkan saja. Ingat ya, grafiknya tidak akan menyentuh asimptotnya. Di sini asimptotnya kalau saya perpanjang. Nah, ini seperti ini. Jadi sebenarnya grafik yang di sini dengan di sini itu sama, hanya cerminan saja. Seperti itu. Itu adalah grafik dari fx sama dengan 2x min 4 dibagi x plus 2. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.